keren sih ya. Berbicara tentang sebuah proyek, tentu saja hal ini berkaitan erat dengan pemerintah negara ya guys. Untuk saat ini banyak sekali proyek yang dibangun oleh pemerintah untuk menciptakan sebuah negara yang lebih berkembang lagi ke depannya. Namun bagaimana jadinya jika ternyata proyek tersebut malah mangkrak dan tidak berkembang sebagaimana mestinya? Sehingga banyak yang menyayangkan hal tersebut. Padahal yang kalian tahu, jika ternyata membangun sebuah proyek tidak semudah yang kita pikirkan. Bahkan juga dibutuhkan dana yang sangat luar biasa banyaknya. Seperti halnya proyek Geraha Garuda Tiara Indonesia hingga Bandar Udara Sudirman. Habiskan uang negara triliunan rupiah. Begini kondisi proyek pembangunan yang mangkrak. Number 5. Geraha Garuda Tiara Indonesia. Pemerintah saat ini sudah seringkali meninjau pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi dalam negeri. Namun sayangnya tak sedikit banyak sekali proyek pembangunan yang ternyata tidak berkembang dan berfungsi sebagaimana mestinya. Mulai dari gagal beroperasi, bangunan yang terbengkalai, dan masih banyak lagi lainnya. Ternyata cukup banyak sekali proyek bangunan yang mangkrak di Indonesia. Sayang kan? Jadi dana yang sebegitu besarnya terbuang secara cuma-cuma hanya karena proyeknya tidak bermanfaat dan tidak digunakan oleh warganya. Seperti halnya proyek bangunan yang satu ini. Yang pertama ada proyek Geraha Garuda Tiara Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar tentang proyek bangunan yang satu ini ya guys. Ya, memang sih bisa dikatakan jika ternyata bangunan ini pernah menggegerkan dunia karena adanya hambatan pada saat proses pembangunannya. Namun pernah nggak sih kalian cari tahu yang sebenarnya terjadi? Bangunan Garuda raksasa yang menempati area 5 hektar dari total lahan 44 hektar itu mengundang decak kagum ketika terlihat lewat citra satelit tahun 2008 lalu. Tapi kini pemandangan memukau itu telah tiada, hanya menyisakan tanah merah tanpa pepohonan hijau. Tentunya proyek prestisius bernama Geraha Garuda Tiara Indonesia atau GGTI memakan ongkos fantastis, disebut-sebut senilai 75 miliar rupiah. Dengan kurs kala itu 2.194 per dolar Amerika Serikat. Proyek yang terletak di Jalan Narogong kilometer 23 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ini dibangun mulai Februari 1995. Ratusan pekerja dikerahkan. Kualitas bangunannya pun kelas 1. Pembangunan dilakukan dalam 2 tahap setelah membuka area yang dahulunya hutan karet dan bangunan pondasi. Pengerjaan dihentikan sementara pada akhir 1995. Pembangunan gedung ini terhenti pada 1998 setelah 80% jadi, seiring dengan jatuhnya Presiden Soeharto. Hingga kemudian netizen dikejutkan dengan penampakannya lewat Google Earth 10 tahun kemudian. Tapi sayang, ketika didatangi detik.com saat itu, bangunan itu telah ditutupi ilalang dan debu. Gedung hanya dijaga puluhan satpam yang mencoba menghalau pencuri yang mengincar baja-baja gedung. Tahun 2015, seorang netizen mengunggah penampakan terbaru lewat citra satelit di media sosial yang menggambarkan bahwa bangunan itu telah tiada. GGTI yang terletak 30 km dari Jakarta itu dikabarkan diratakan pada 2014. Pada April 2014, alat-alat berat tampak meratakan lahan dan truk-truk mengangkut sisa-sisa material yang tersisa. Number 4. Hambalang. Pembangunan mega proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang, Bogor, Jawa Barat sedang dipertimbangkan untuk dilanjutkan Presiden Joko Widodo. Proyek itu sudah bertahun-tahun terbengkalai di era Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek Hambalang niatnya ingin dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Namun keinginan itu untuk sampai saat ini belum terwujud juga. Fasilitas sarana dan prasarana lainnya yang juga mangkrak yakni sport science, lapangan menembak, extreme sport, panggung terbuka, hingga voli pasir.
Proyek Hambalang itu digadang-gadang senilai 2,5 triliun. Namun, selama pembangunannya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengendus adanya proyek korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. Terbukti ada kong kali kong antara sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek Hambalang ini. Number 3. Pelabuhan Dompak Tanjung Pinang. Kondisi terminal Pelabuhan Dompak Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau sangat memprihatinkan. Kondisi bangunan yang menelan anggaran APBN sekitar 121 miliar rupiah ini semakin rusak parah. Saat Batam News mendatangi pelabuhan, terlihat ilalang sudah mengakar merayap setiap sisi gedung. Pos penjagaan dipenuhi debu-debu yang mengotori seluruh ruangan. Tampak dari kejauhan, dinding kaca bangunan terminal sudah pecah terserakan ataupun berserakan di lantai. Di bagian halaman parkir tumbuh subur semak belukar, sementara lampu penerangan pelabuhan sudah banyak yang copot. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Begitu menatap lebih dekat, maka terlihat cat sudah mengelupas. Betonnya yang ditopang besi-besi kropos, atapnya copot, sebagian plafon sudah ambruk dan berserakan di lantai. Sementara dinding bangunan sudah ada yang retak menunggu ambruk ditiup angin. Di bagian dua dermaga, kini atapnya sudah kropos dan banyak yang copot. Bahkan ponton tempat sandar kapal sudah hanyut di bawah arus. Tak ada kapal yang merapat di sini, juga tak ada hilir mudik pegawai dan buruh pelabuhan. Tempat parkir pun kosong melompong. Beberapa warga hanya memanfaatkan kawasan ini untuk tempat memancing ikan. Number 2. Kota Baru, Lampung. Pembangunan kota baru di Kabupaten Lampung Selatan sejak era kepemimpinan mantan Gubernur Lampung, Syahrudin ZP, digadang-gadang menjadi solusi penyelesaian permasalahan perkotaan. Selain itu, pengembangan suatu wilayah baru dengan kepadatan penduduk tertentu dilengkapi dengan fasilitas pelengkap perkotaan. Namun, saat kepemimpinan berganti ke Emrido Fikardo, hingga kini Gubernur Lampung dijabat Arinal Junaidi, pembangunan kawasan kota baru terhenti. Anggaran pembangunan sudah dihabiskan hingga saat ini kisaran 300 miliar rupiah. Arinal tak menampik dampak COVID-19 yang terjadi menyebabkan terganggunya sektor kesehatan secara langsung, serta kinerja ekonomi yang melambat dan berimbas kepada permasalahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tahun 2022 adalah tahun pemulihan dari dampak yang ditimbulkan pandemi. Number 1. Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman. Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman yang berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dikabarkan tidak melayani penerbangan sejak akhir September 2021. Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio via akun Facebook pribadi, Minggu 24 Desember 2021. Agus sudah mengizinkan CNBC Indonesia mengutip unggahan tersebut. Menurut dia, satu-satunya maskapai yang melayani penerbangan Jakarta Purbalingga Surabaya, yaitu Citylink, sudah menghentikan penerbangan. Proyek ini sebelumnya telah menghabiskan dana sehingga kurang lebih 300 miliar rupiah. Namun sayang beribu sayang ya guys, di mana proyek ini tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan sudah beberapa tahun belakangan ini, bandar udara ini tidak berfungsi lagi. Dan tidak ada penerbangan sama sekali yang dilakukan di sana. Sehingga tak heran jika bandara ini menarik perhatian banyak orang. Banyak yang menganggap jika proyek pembangunan bandara tersebut sangatlah sia-sia. Buang-buang uang saja sih ya. Tapi kira-kira ada perhatian khusus dari pemerintah nggak sih? Kita tunggu saja kabar selanjutnya seperti apa ya.